Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kontrak untuk perkuliahan fisika dasar ya, yaitu kelas F ya, di sini kelas F. Oke. Jadi hari ini insya Allah kita akan kontrak serta mungkin pendahuluan ya sebentar mungkin. Nanti kita lihat yuk. Ya kita demo ya. Tapi sebelum mulai mungkin kita perkenalannya. Ya sebenarnya kemarin sudah beberapa perkenalan mungkin yang di PKKMB ya. Ini nama saya ya, ini pekerjaan saya. Nah saya bidangnya itu di hardware dan sensor ya. Jadi untuk ilmu komputer sendiri kan bidangnya salah satunya kan ada hardware, ada software ya. Nah saya itu di bidang hardware ya, sensornya. Jadi sensor atau ke robot gitu ya. Jadi untuk tahun sekarang juga di ilmu komputer sedang mengikuti ya kontes robot seperti itu. Oke, ini nomor telepon saya kira juga komputernya sudah WA ke saya ya, sudah saya simpan, nanti info saya informasikan. Oke, cukup ya untuk perkenalan ya, perkenalan saya ya. Nah, perkenalan kalian mungkin nanti sambil jalan ya. Oke. Manfaat mata kuliah ini yaitu memberikan dasar yang memadai untuk memahami fenomena alam ya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi fenomena alam itu sangat kompleks ya. Jadi bagaimana bisa ya seperti itu dari mungkin yang makro ya, dari planet, bisa bumi, matahari segala macam, bahkan sampai ke mikro. Jadi sangat luas seperti itu. Oke. Nah, isi dari mata kuliah ini yaitu fisika, ini salah ya, SKS-nya yaitu 3 SKS ya. Jadi 3 SKS, 2 SKS itu untuk perkuliahan. Nah, 1 SKS-nya itu adalah praktikum. Jadi nanti ada praktikum. Nanti praktikum itu dijelaskan pada saat praktikum nanti mungkin 2 minggu setelah minggu ini ya. Jadi sekitar awal Oktober ya kemungkinan. Oke. Jadi 3 SKS ya. Jadwal kegiatan dan jadwal itu 2 kuliah, ada praktikum tadi ya. Kuliah itu 90 menit per minggu ya. Jadi seminggu sekali selama 14 kali ya. Jadi 14 minggu. Ya sebetulnya 16, cuman 2-nya itu sudah kepotong UTS dan UAS ya. Jadi itu juga masuk ke absensi ya. Tapi untuk tatap muka di sini 14 kali ya. Jadi 14 tatap muka, ya di luar dari ujian gitu ya. Jadi 14 kali, jadi seminggu sekali, jadi 14 minggu. Seperti itu. Nah di dalam perkuliahan 90 menit ini menyampaikan teori ya, dari dasar sampai kompleks. Nah nanti udah ada contoh soal ya, dan yang lainnya ya. Dan membahas, mudah-mudahan cukup juga yang membahas soal-soal seperti itu. Nah, kemudian kalau praktikum nanti mungkin dijelaskan di praktikum. Kemudian kita lanjut materi perkuliahan. Nah, ini adalah materi perkuliahan untuk UTS ya. Jadi ini UTS ya. Jadi untuk UTS ini kita membahas hanya mekanik ya. Ini kita mekanik 1, mekanik 2, mekanik 3 gerak ya, mekanik gerak dan mekanika fluida ya, mekanik gerak dan mekanika fluida. Nah, jadi sebelum UTS, nah nanti mudah-mudahan ada waktu di situ kita mereview ya, mereview materi-materi UTS ya, baik bahan UTS maupun mudah-mudahan ada soal-soal untuk UTS seperti itu ya, atau UTS tahun-tahun lalu ya. Oke, nah ini materi untuk UTS ya. Kemudian untuk UAS, materi untuk UAS itu ada listrik dinamis, kemudian ada median magnet, induksi elektromagnetik. Nah, ini juga sama, ada review bahan untuk UAS ya. Jadi ada
satu pertemuan di sini, satu pertemuan untuk membahas ini, membahas UTS, ini untuk membahas UAS-nya. Ya, jadi materi UAS itu ya dari termodinamika, bukan dari awal. Ya, jadi ini untuk materi UTS, yang ini untuk materi UAS. Saya kira itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin materinya kurang. Nanti kalau kurang bisa saya tambahkan, mungkin ada materi fisika kuantum. Perlu? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup. Oke, kita lanjut. Sebentar, ini enggak hilang. Oke, kita lanjut ke kriteria penilaian. Ya. Jadi penilaiannya berarti ada 5 karena ada praktikum. Ya, yang pertama ada kehadiran. Ya, kehadiran, kemudian tugas, praktikum, UTS, sama UAS. Nah, ini kita kontrak di sini ya, kita sepakati bersama. Jadi ini tidak terus segini enggak ya. Ini hanya gambaran aja kurang lebih seperti ini. Nah, kita kontrak persentase ini. Nah, sebelum ke kesepakatan kita coba kita lihat. Jadi persentase ini itu berfungsi untuk apa di sini. Jadi untuk menilai ya. Jadi ini contoh ya cara menilai. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman juga coba menghitung sendiri gitu. Jadi takutnya nanti saya ada kesalahan gitu. Jadi misalkan contoh kehadiran. Tadi kan kehadiran itu 14 kali. Kalau kalian hadir 14 kali berarti nilainya adalah 100 ya. Nah, ini 100 ini nanti dikalikan dengan tadi persentasenya 10%. Nah, ketemulah 10. Demikian juga untuk tugas. Misalkan tugas nanti mungkin kan banyak, nanti dirata-ratain misalkan dapatnya 80. Tinggal dikalikan persentasenya ya. Persentasinya berapa, nah tinggal ketemu nilainya nih. Nah ini tinggal nanti dijumlahkan. Ya kalau udah ketemu jumlahnya, nanti kita lihat ini nilai mutunya. Jadi nilai fisika itu kita berapa sih gitu ya. A, B, C, atau D, atau E. Nah ini standarnya seperti ini. Ya, kalau nilai A itu di atas sama dengan 75 ya. Gitu. Oke. Jadi kita sepakati bersama persentasenya itu gimana ini untuk yang ini. Mau dirubah atau seperti ini? Silakan kita kesepakatan bersama. Bagaimana? Mungkin perwakilan atau ada masukan? Apakah mau seperti ini atau mau dirubah? Ya kalau kehadiran nggak bisa dirubah ya itu udah maksimal, jadi nggak bisa 50% ya. Jadi udah maksimal 10%. Ya tinggal tugas, praktikum, ujian. Gimana mau seperti ini atau bagaimana? Atau yang 25 itu praktikumnya, karena memang praktikum kan sama asisten nanti ya, jadi biasanya itu sangat membantu banget ya. Rata-rata itu sih pengalaman nilainya bagus-bagus untuk praktikum. Nah dari praktikum itu nanti tinggal nilai hasilnya praktikum itu tinggal dikalikan di sini. Ya 20 juga lumayan ya. Artinya 10, 20, 20 udah lumayan. Nah ini gimana, mau seperti ini atau mau tambahkan? Bagaimana? Kalau ada masukan, ada ini.
Bagaimana dari Mas? Izin memberi saran, Pak. Perkenalkan, nama saya Fajar Ya, Muhammad silakan. Fajar. Kalau bisa yang praktikum 25%, Pak, boleh nggak? Jadi fair gitu, Pak. Udah, Pak. Ya, bisa, boleh. Makasih, Pak. Oke, seperti ini ya. Sepakat mungkin yang lainnya? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Fahri Jasid Kiofik Fauzi dari kelas E. Kalau itu, Pak, dari tugas praktikum ujian tengah semester sama ujian akhir, rata-rata siswa yang kemarin-kemarin nilainya pada gede di mana, Pak? Ya, jadi rata-rata kalau yang tahun lalu atau tahun sebelum-sebelumnya itu ada di sini nih, tugas dan praktikum. Ya, tugas dan praktikum. Nah, ini kadang juga untuk yang UTS, kadang ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu ya. Ada nanti tergantung dari soalnya juga gitu ya, berpengaruh banget. Tapi rata-rata yang jelas itu ini praktikum dan tugas itu yang sangat membantu dan nilainya gede seperti itu, besar. Ya. Jadi kalau misalnya presentasinya ini kan lumayan nih, dapat 25, 20 ya anggap enggak 100 gitu ya misalkan. Ya biasanya rata-rata nilainya ada yang 90, ada yang 80 gitu ya, tinggal dikalikan ini anggap misalkan 24 misalkan ya. Atau 20 lah misalkan 20 minim-minim ini. 20 tambah 20 udah 40 tambah 10 udah 50 ya. 50 kalau kita lihat ke sini 50 masuknya nah C. Ya itu belum ditambah tadi UTS dan UAS seperti itu. Gimana? Mau seperti ini? Cukup? Atau yang tadi? Bagaimana? Cukup? Kalau menurut saya cukup sih, Pak. Ya. Sepakat Cukup, ya? Pak. Cukup. Ya. Sepakat ya. Jadi ini siap-siap untuk kelas EF ya. Untuk kelas EF. Nah ini nanti sebagai saya untuk menghitung ya, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa nanti coba menghitung juga, takutnya saya salah salah masukin segala macam persentasenya. Jadi silakan protes itu, tetapi harus ada buktinya gitu ya. Jadi nggak cuma Pak saya nilainya A C seharusnya A itu. Nah buktinya mana gitu. Nanti kita sama-sama cross check seperti itu ya. Dan selain itu kalau kalian hadir dan mengerjakan, hadir terus misalkan nih, hadir terus 100% gitu, hadir tugasnya juga mengerjakan dan nilainya bagus gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata hasil akhirnya itu misalkan di sini 74 ya, 74 misalkan 74,9 misalkan. Ya 74,9 itu kan miris banget ya. 74,9 itu kan nilainya B kan. Ya. 74,9 itu nilainya B. Nah, tetapi nanti saya lihat di sini. Kalau kehadiran kalian rajin, 100% hadir, kemudian tugas mengerjakan, dan saya cek, oh nilainya bagus-bagus untuk tugasnya. Nah, nanti bisa saya kater menjadi A. Seperti itu. Ya. Jadi yang miris-miris ya, misalkan ini juga bisa mungkin yang nilainya misalkan ini tadi 74,9, ini misalkan nilainya di sini 59,999 itu kan C. Yang miris banget, kurang 0,011 gitu ya. Ya, jadi nanti lihat dua poin ini kehadiran sama tugas. Kalau rajin, nah bisa saya kontrol. Nah, tapi kalau misalkan ada misalnya yang protes, Pak, saya nilainya 60, Pak. Kok nggak nilainya A gitu, ya jauh gitu, nggak mungkin gitu ya. Saya kalau dari C ke A itu nggak mungkin ya. Jadi wajar lah ya. Jadi yang miris-miris gitu ya. Jadi
Itu yang mungkin nanti saya bantu ya. Jadi nilai kehadiran dan tugasnya intinya gini ya, intinya jangan berpatok pada nilai ya, tapi ini kalian memahami materinya, insya Allah nilai itu akan mengikuti ya. Jadi yang penting paham, insya Allah ya, masalah nilai itu akan mengikuti. Oke, kalau tidak ada, kita sepakat ya yang ini ya, presentasi ini saya save untuk kelas F. Ya, kemudian selanjutnya yaitu teknis kehadiran ya. Jadi teknis kehadiran ya, wajib hadir itu salah satu untuk membantu tadi untuk mengontrol. Kemudian keterlambatannya 15 menit ya. 15 menit ya masuk aja lah ya. Artinya nanti bisa aja mungkin kalau hari ini ya jangan lupa hari ini untuk absen ya di LMS. Jadi semua aktivitas itu ada di learning ya, learning umpak ya. Jadi dari absen, kemudian tugas, kemudian materi, bahkan nanti mungkin ada tugas, kemudian ada ujian itu lewat situ ya, lewat learning ya. Jadi semua aktivitas itu ada di situ ya. Jadi silakan absen, udah saya setting. Dan nanti bisa juga mungkin absennya itu kalian tidak bisa saya yang absen ya, mungkin dipanggil satu-satu lewat Zoom seperti itu ya. Jadi selalu on gitu ya. Itu dari segi kehadiran. Kemudian tugas, pemberian tugas itu ya dari soal-soal pendahuluan atau soal-soal latihan. Nah pentingnya apa untuk mengefektifkan, karena tadi ya kita seminggu sekali ya, apalagi fisika itu kan seharusnya perlu banyak latihan gitu ya, perlu banyak latihan ya. Itu sekali cuma teori, jadi sebetulnya perlu pertemuan sekali lagi, masih dalam seminggunya gitu, seminggu 2 kali seharusnya ya. Tetapi mungkin nggak diizinkan gitu ya dari universitas seperti itu. Oke, yaitu salah satu untuk mengefektifkan itu diberi tugas ya untuk membantu juga ya. Dan tugas ini tugas individu nanti diupload di LMS. Nah ini teknisnya. Jadi misalkan tugasnya itu ada 12 kali misalkan atau 14 kali, 14 pertemuan, jadi setiap pertemuan ada tugas misalkan ya. Nah nanti setiap mahasiswa itu wajib mengumpulkan di upload di learning ya, di LMS atau learning ya. Oke, nah pengumpulannya paling lambat itu 1 minggu. Jadi artinya misalkan hari ini saya kasih tugas, berarti minggu depan hari Jumatnya itu harus dikumpulkan ya. Lebih cepat itu lebih bagus ya. Jadi misalnya hari ini saya kasih tugas, besok Sabtu langsung dikumpulkan, itu lebih bagus. Ada poinnya sendiri ya. Atau hari ini saya kasih tugas, hari ini juga kalian mengumpulkan, itu lebih bagus lagi. Nanti poinnya lebih tinggi lagi ya. Atau hari detik ini saya kasih tugas, kalian sudah langsung jawab, itu lebih bagus lagi. Ya super ya, super cerdas berarti. Soal belum muncul, jawabannya udah keluar gitu ya. Luar biasa ya. Oke, nah ini referensinya. Jadi referensi nanti soal-soal itu saya ambil dari sini. Ya, bahkan mungkin UTS ya atau ujian itu bisa dari sini. Ya, nanti bisa mungkin dikoordinir oleh komitinya. Oke, nah ini kontrak perkuliahannya. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut yang pendahuluan ya. Pendahuluan. Jadi di dalam fisika ya, baru di latar belakangnya salah satunya fisika mungkin di tingkat STA, kemudian sama matematikanya ya. Jadi kita mempelajari fisika itu cukup banyak tahu, melihat ya, dilihat, paham nggak cukup ya, jadi harus banyak latihan. Nah latihannya itu perlu yang namanya matematik. Jadi matematika adalah alat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam fisika seperti itu ya. Jadi itu perlu, artinya nggak semuanya, artinya secara umum ya. Contohnya misalkan ini ada besaran fisika ya, itu terbagi menjadi 2, ada besaran skala dan besaran faktor ya. Nah besaran faktor ini ya contohnya misalnya kecepatan ya, jadi kecepatannya berapa, arahnya kemana seperti itu. Nah ini aplikasinya mungkin kita langsung ke sini
Ya, ini simulasinya di sini. Dan dia jalan gitu ya. Jadi dia nanti ketemu pada satu titik yang sama ya. Ya, misalkan digambarkan menjadi seperti ini ya, garis ya. Jadi dari titik A ke titik B ini ada arahnya. Besarnya berapa? Arahnya misalkan ke kan kiri ya. Ya, ke kiri ya, misalkan besarnya nilainya ada gitu. Kemudian B ke C juga ada. Nanti dari A ke C ketemu di sini berapa nilainya, arahnya kemana. Nah, ini adalah sebetulnya adalah aplikasi yang sudah ada ya, yang di handphone kita, yaitu apa? Google Map ya. Jadi Google Map itu bayangkan kalau kita pakai Google Map di situ ya, tidak ada arahnya ya, kita bingung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ya mungkin kalau di Google Map-nya itu karena sudah lihat arahnya gitu kan, tapi sebelum arahnya si Google Map itu kan harus melihat arahnya kemana-kemana, ke utara selatan ya. Contoh kalau misalkan kita nggak tahu arahnya, misalkan dari kampus mau ke Kebun Raya gitu, kalau bukan orang asli Bogor, bingung gitu arahnya kemana gitu. Misalkan 2 kilo, ya bisa aja mungkin ke puncak dulu, muter dulu, ya padahal ada di situ ya. Dan itu kalau tidak ada arahnya, jadi bisa terjumus ya, sasar di situ. Jadi perlu ada arahnya. Nah, kita hidup di dunia juga harus ada tujuan, ada arahnya. Jadi arahnya itu kita mau kemana sih ya, arah tujuan hidup gitu ya, itu ke surga gitu kan, baginya semuanya ke surga itu ya. Oke. Nah, ini kalau dijabarkan ke dalam matematik ya, misalkan dalam 2 dimensi ada sumbu X, sumbu Y ya. Ini ada cos, ada sin gitu ya. Nah, itu sin cos berarti harus paham trigonometri ya. Sin depan miring, cos samping miring, dan depan samping ya. Kurang lebih seperti itu, ini matematikanya. Oke, kita langsung mengenal fisika. Oke, jadi fisika itu kita mempelajari, jadi yang tadi itu adalah latar belakang untuk matematika ya. Jadi untuk belajar fisika kita harus paham dulu matematika gitu ya. Jadi untuk menyelesaikannya itu alatnya itu adalah matematikanya ya. Jadi vektornya, trigonometrinya, atau mungkin integralnya, atau rumusnya segala macam itu butuh itu gitu ya. Kalau nggak ada itu nggak diselesaikan ya. Oke, jadi nah baru kita ke fisikanya di sini. Jadi fisika itu adalah mempelajari alam semesta ya, dari baik yang makro maupun yang mikro ya, dari bumi, matahari gitu ya, bahkan yang ukuran yang kecil mikro gitu ya, nano, elektron ya. Dan alam semesta ini diciptakan dengan 3 karakteristik ya, yaitu derajat keteraturan yang tinggi ya. Misalkan ini bumi melalui matahari gitu ya. Dan itu kan mungkin ada planet yang lain gitu kan. Dan ini enggak terjadi tabrakan, kan luar biasa ya. Pada kondisi tertentu pun dia tidak terjadi tabrakan, keteraturannya itu yang luar biasa tinggi sekali ya. Demikian juga kesimetrian. Ya, bisa diuji coba aja sendiri kali, mungkin yang mainan mainan yoyo gitu ya, mainan itu baru 1 gitu kan, kemudian kalau ada 2 ada 3 terus diputar gitu kan, itu luar biasa kan. Jadi kecepatannya rendah aja dia bisa langsung tabrakan gitu kan. Nah ini kan kecepatannya itu luar biasa, sangat tinggi sekali ya. Ya dengan di situ artinya aturannya tetap dan konsisten. Dengan 3 karakteristik inilah manusia itu dimudahkan ya untuk kita mempelajari namanya fisika seperti itu ya. Jadi luar biasa ya ciptaan Allah ya. Nah ini overview dari fisika ya. Jadi fisika itu untuk belajarnya rumus-rumus doang enggak gitu. Jadi aplikasinya kan luar biasa ya, dari manusia ke pesawat, bumi, matahari, terus galaksi, segala macam. Ini yang makro mungkin, yang mikro juga sama ya, kita pelajari juga. Ya, artinya merana ke sini, ya bahkan ke yang lainnya.
ya DNA, bagaimana si atom dia bisa bergerak, butuh energi berapa, kan fisika. Ya, yang bisa menghitung fisika, ya berapa energinya dari satu titik ke titik yang lain. Kalau di kimia mungkin kan ikatan gitu ya, segala macam itu. Ya. Nah, kembangannya bagaimana sejarahnya, ya timbulnya dalam fisika yang pertama ada periode pertama ini prasejarah sebelum abad 15 ya, yaitu pengumpulan fakta fisis, ya artinya masih data empiris, yaitu secara langsung gitu ya, artinya semuanya masih manual, bahkan mungkin belum ada alat-alat ya, alat-alat masih manual ya. Mungkin pernah lihat, nanti juga ada, artinya apa ini panjang sebuah apa ya, misalkan dari Bogor ke Jakarta berapa sih panjangnya gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada alat-alatnya, misalkan meteran ya, satuannya misalkan meter ya, meteran kan dari satuan meter gitu ya, meteran atau kilometer gitu. Nah kalau zaman dulu bukan itu, zaman dulu ya kaki, adanya kita manusia punya ya kaki ya, kaki gitu. Di Bogor misalkan ke Jakarta berapa kaki gitu, 1000 kaki gitu. Jadi itu orang menghitungnya dari situ, dari kaki kita gitu, kaki manusia gitu ya. Jadi Bogor misalkan titik nol dari Kebun Raya ke misalkan di Jakarta, orang jalan kaki gitu, dihitung, bayangkan ya berapa jam, jam lagi mau berapa hari gitu kan. Ya itulah itu si rancu. Kaki orang itu kan berbeda-beda jaraknya, panjangnya gitu. Jadi itu ya seperti itu. Jadi makanya itulah timbul yang periode kedua di abad 18, yaitu pengembangan metode eksperimental yang sistematik. Ya, salah satunya adanya alat-alat di situ ya, tadi kayak misalkan meteran atau yang lainnya, itu mungkin yang sederhana ya. Kemudian periode yang ketiga adanya pengembangan fisika klasik. Nah ini yang timbul banyak ilmuwan ya, seperti Newton ya, di abad 18 ya, 90 ya. Nah baru di abad 1990 ke sini pengembangan fisika modern sampai saat ini ya, salah satunya adanya laptop, adanya komputer, adanya HP, itu kan dari sini ya, dari pengembangan ini seperti itu. Jadi sangat ya mungkin kalau zaman dulu mungkin komputer sudah ada di abad 18 misalkan, komputer sudah ada, tapi dari segi dimensinya mungkin satu rumah ya, bahkan yaitu satu rumah itu ya, satu kamar bahkan sampai satu rumah, kan luar biasa. Nah sekarang semakin kecil semakin tipis, dan dari segi memori semakin besar, dari segi kecepatannya semakin besar ya. Itu perkembangannya. Nah ini ya sebagai bahan dasar yang mungkin ke elektronik maupun ke komputer ya, yaitu semikonduktor ya. Jadi semikonduktor ini menghasilkan dioda, transistor atau IC ya. Di dalam komputer itu kan yang terpenting itu adalah IC-nya, otaknya itu di situ ya. Nggak ada itu ya nggak akan jalan gitu ya. Jadi dan itu bahannya dari mana? Dari semikonduktor ya, materialnya. Nah semikonduktor kalau lebih merucut lagi adalah silikon ya, lebih merucut lagi adalah bahan alam, yaitu pasir. Ya di Indonesia itu kan sebetulnya banyak sekali ya pasir seperti itu ya. Cuman kalau di Indonesia belum dimanfaatkan untuk teknologi gitu ya, kayak silikon dari pasir kemudian dibikin silikon bentuknya kayak CD gitu ya, keping-keping seperti itu. Dan itu kalau dijual itu, kalau beli saya biasa beli itu sekitar 5 juta gitu, satu keping, bayangkan silikon ya. Luar biasa ini. Ya kalau misalkan di Indonesia kan pasir satu truk dijual untuk bangunan nggak nyampe 1 juta, betul ya? Ya bayangkan kalau satu truk itu kita olah jadi silikon, misalkan tadi harganya 1 keping, berapa keping itu satu truk? Itu jadi dari segi ekonominya juga bisnisnya luar biasa sebetulnya kalau melek teknologi gitu. Cuman masalahnya pemerintah belum mendukung gitu ya. Saya kira pemerintah sudah banyak bahan di alam di Indonesia juga sudah, artinya masih melimpah gitu ya, luar biasa gitu, cuman pemerintahnya belum mendukung seperti itu.
Nah ini ya IC ya. Jadi IC itu merupakan komponen utama ya di dalam mikroelektroniknya. Jadi pada komputer, telepon, video ya itu dari semikonduktor tadinya, dari semikonduktor. Nanti diolah di situ ya. Video data yang lainnya. Nah, ini di abad 18 ya, peneliti yang terkenal Einstein ya, yaitu mendapatkan Nobel faktor listrik yang sekarang mungkin sudah banyak ya panel surya ya, salah satunya contoh dari situ, dari sini ya, panel surya ya. Sekarang sudah banyak ya panel surya, bahkan merambah mungkin ke mobil, pakai mobil yang berbahan panel surya, bahkan handphone yang berbaterainya itu bukan lagi ngecas listrik ya, tetapi tinggal dijemur aja gitu menggunakan surya gitu ya. Cuma baterainya HP-nya, nanti kalau HP-nya di jemur hilang HP-nya nanti ya, malah lebih bahaya. Nah itu ya. Oke, kemudian nih IC ya. Jadi penemu IC adalah Jack Kilby ya. Ini ya ada Nobelnya ya. IC seperti itu. Nah, cuma elektronik maupun di komputer, di bidang kesehatan ya, itu juga di fisika ya, masuk di sini. Bahkan fisika aja banyak ya, orang komputer gitu itu penting juga di sini ya. Kayak misalkan ini ya Rosen gitu ya, dia bisa memprediksi. Orang dokter itu nggak ngerti konsep proses itu bagaimana, dia tahunya melihat ada di komputernya gitu ya, komputer olah komputer di sini ya. Ya dokter hanya cuma melihat, oh ini laki-laki ini perempuan dari mana ya, dari analisa komputer gitu ya. Jadi dari alat ini dianalisa seperti itu ya. Demikian juga ini MRS, CT scan segala macam gitu ya. Jadi orang masuk di sini, dokter itu hanya melihat di komputer ya, dan dianalisa gitu, kita analisa. Dokternya hanya membacakan aja sebetulnya, yang menganalisa alat ini dan komputer sebetulnya ya. Jadi dipermudah itu, dokter itu dipermudah ya, manusia juga dipermudah ya. Ya mungkin suatu saat mungkin ada alat ya, orang masuk ke sebuah alat ini, keluarnya itu sudah sembuh gitu ya. Itu yang luar biasa gitu. Jadi orang sakit masuk ini keluarnya udah sembuh ya. Itu yang ya bisa terjadi gitu ya, bisa terjadi. Ya, nah kemudian ini Rosen. Jadi Rosen itu itu nama orang ya, Wilhelm Rosen ya, dia menggunakan sinar X ya untuk mendeteksi atau mengkarakteristiknya di Rosen, jadi diabadikan menjadi alat Rosen ya, itu nama orang ya. Kemudian ini radioaktif ya, nuklir segala macam. Dari perkembangan ini ya, sekarang negara dikatakan maju ya, salah satunya punya, atau negara yang adidaya itu punya nuklir gitu ya. Siapa yang berani udah langsung dibom nuklir gitu. Kalau Indonesia dibom nuklir, seluruh Indonesia bisa mati semua gitu ya. Jadi nuklir itu sangat luar biasa ya, jadi sangat berbahaya gitu ya. Dan sebenarnya Indonesia juga mampu gitu ya, bisa kita bikin bom nuklir gitu ya. Oke, nah ini juga sama ya, MRE tadi ya, penemunya ini yang dapat Nobel. Nah selain itu ya, nggak cuma elektronik, komputer atau tadi kesehatan, bahkan ke ekonomi ya. Di ekonomi juga bisa ya, itu menggunakan fisika ya, namanya ekonomifisika. Itu ilmu fisika untuk menganalisa keuangan atau menganalisa ekonomi ya, atau memprediksi ya. Ya ada rumusnya, bagaimana sih rumusnya? Jadi menarik ya. Jadi ada rumusnya untuk melihat, memprediksi bagaimana sih ekonomi ke depan gitu. Ada rumusnya menggunakan fisika. Ya ini contohnya. Ya, saya ini contohnya, dia dapat Nobel tahun 2003 ya, ekonomi ya, nama Robert Angel dan Cliff. Dia menganalisa sistem ekonomi, keuangan ekonominya, yaitu menggunakan mekanika statistik. Jadi mekanika statistik adalah ini mata kuliah fisika ya, mata kuliah fisika ini mekanika statistik. Jadi ada rumus-rumusnya di sini. Jadi dari rumus-rumus ini untuk memprediksi atau menganalisa ekonomi keuangan
ya mungkin suatu negara gitu ya, suatu negara. Jadi luar biasa ya. Jadi dari rumus-rumus ini yang mungkin ditemukan di ini dapat orang-orang ini ya itu jadi nggak cuman ini tadi elektro kesehatan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, bidang pertanian luas sekali ya, sangat luas ya. Nanti ya kita belajar sambil belajar. Oke, mungkin itu ya. Sekian. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Ya, artinya kita belajar fisika itu memang menarik ya. Jadi banyak juga mungkin kakak kelas kalian ya dari ide ini kita diskusi, kita kuliah seperti ini ya. Ya kayak tadi misalkan faktor ya, dari faktor kan ya mungkin itu kan Google Map itu kan mungkin di tahun berapa 2000-an gitu ya. Ya sebelumnya memang sudah banyak yang meneliti gitu ya. Artinya penelitiannya itu sudah lama seperti dan itu dasarnya itu di fisika yaitu faktor tadi ya. Jadi Google Map ya, Google Map itu sekarang kan itu sebentar baterainya habis. Jadi itu ya. Ini. Jangan lupa untuk absen ya. Absen ada di LMS. Apakah sudah absen semua? Sudah bisa absen semua ya, nggak ada kendala berarti ya? Sudah Pak, sudah. Sudah bisa Pak, Iya, bisa Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, ada yang tanyakan? Cukup ya, jadi itu pendahuluannya. Coba Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Pilar Kuku dari kelas E. Sebenarnya Pak, saya tadi dari penjelasan pemaparan materi Bapak tadi, saya lebih tertarik ke yang di ini nih, ekonofisika. Saya baru dengar nih pertama kali ini. Jadi yang dijelasin ini ya. Kalau misalnya contoh deh Pak, bisa kasih contoh nggak Pak? Kayak ekonofisika tuh kayak gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Siap. Oke, ya emang ini menarik gitu ya, menarik ini ekonofisika ini. Jadi sepertinya tadi bukan hanya ini aja, nanti mungkin sambil jalan nanti ada mungkin di beberapa materi nggak cuma ekonomi tapi yang pertanian juga bisa ya. Salah satunya contohnya misalkan gini, jadi berapa sih misalkan suatu negara misalkan ya di suatu negara kan punya perusahaan, punya kayak misalkan BUMN atau segala macam gitu kan, ada pajak-pajak segala macam. Nah dari situ kemudian itu pemasukannya gitu kan, pemasukannya itu kemudian pengeluarannya apa gitu kan, mungkin ada pengembangan jalan atau segala macam gitu. Nah artinya inputannya tadi, nah kemudian dimasukkan ke dalam, nah ini kalau yang ini mekanika statik atau yang sederhana aja misalkan kayak mungkin di rumus kinematika nanti kita belajar ya. Jadi di rumus kinematika jadi ada berapa sih yang masuk, nah nanti yang keluarannya itu apakah sama yang mungkin kan kalau di negara itu kan ada RAB gitu ya, APBN gitu ya. Jadi APBN itu adalah anggaran yang mungkin dalam 1 tahun ini yang akan dikeluarkan gitu. Jadi dan pemasukannya tadi sesuai enggak seperti itu dalam 1 tahun ini gitu. Jadi dan untuk proses ke situ itu tadi ya banyak perumusannya tadi. Kalau yang sederhana bisa menggunakan tadi kinematika ya. Kinematika nanti kita belajar ya mungkin setelah ini. Ya di kinematika itu ada ya misalkan mungkin yang rumus dasarnya aja gitu. Misalkan kecepatannya sama dengan jarak dibagi waktu gitu, waktunya itu dalam 1 tahun misalkan. Nah, nanti S-nya itu bisa jarak nanti
essay itu bisa dalam artian berapa sih pemasukan dana uang yang masuk itu ke negara seperti itu. Ya, jadi bisa diaplikasikan ke situ. Ya, nanti ada itu yang sederhana. Kalau yang tadi yang ini mekanika statis itu, wah, itu rumusnya itu luar biasa ya, sudah agak tingkat tinggi gitu ya mekanika statik. Jadi dia menggunakan perumusan Hamiltonian, ya bisa menggunakan Hamiltonian atau Lagrangian. Ya, mungkin pernah dengar itu di fisika ya, ada perumusan Hamiltonian, ya bisa menggunakan rumus itu ya, mekanika statistik. Jadi itu ya, ini saya juga dia menganalisa keuangan negara ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, nanti lebih jelasnya lagi mungkin minggu depan ada perkuliahan yang mungkin mengarah ke rumusnya, tapi secara umum itu ya salah satunya. Jadi untuk memprediksi ya, salah satu untuk memprediksi atau menganalisa, dia masukkan ke dalam perumusan itu kalau di fisika. Jadi dimasukkan ke dalam rumus fisika, misalkan tadi Hamiltonian, nanti kan ada rumusan tuh Hamiltoniannya, nah nanti berapa nilainya, inputannya, nah nanti ketemu hasilnya. Nah itu hasil itu sesuai tidak dengan apa yang tadi misalkan APBN ya, APBN-nya seperti itu. Nah nanti bisa diprediksi, dianalisa seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya, artinya selain ekonomi tadi ya, bisa memprediksi jumlah penduduk ya, tadi menggunakan perumusan kinematika yang sederhana ya, itu yang sederhana. Jadi memprediksi perumusan jumlah penduduk ya. Jadi di Indonesia atau di Jakarta terutama ya, Jakarta itu kan jumlah penduduknya itu sudah padat banget gitu ya, sudah padat banget saking banyaknya di situ. Nah itu bisa dirumuskan menggunakan fisika ya, menggunakan fisika. Selain itu yang lainnya juga masih banyak lain ya, aplikasi kayak tadi misalkan Google Map itu juga bisa termasuknya itu ya. Jadi menarik sebetulnya ya, jadi nggak cuma fisika rumus ya, fisika terus, artinya bisa dipadukan ke yang lainnya, dan itu menariknya. Ada lagi? Pak, saya ingin nanya, Pak. Ranggi Febrian dari kelas F. Mengenai buku itu bagaimana ya? Saya nyari tidak menemu. Nanti dapetinnya di mana? Ya, nanti dikoordinasikan dengan komtinya, nanti mungkin komtinya ketemu saya gitu. Paling seperti itu ya. Dikoordinasikan saja dengan komti, baik mungkin komti E atau komti F ya. Nanti yang komtinya nanti ketemu saya di kampus ya. Kalau di kampus insya Allah dibuka ya, cuman kalau untuk kegiatan perkuliahan belum diperbolehkan. Begitu paling. Baik, Pak. Ya, kita juga ilmu komputer belum diperbolehkan ya untuk praktikum ya. Jadi untuk semester ini yang diperbolehkan untuk praktikum adalah kimia dan biologi ya. Ya mungkin jumlah mahasiswanya itu berpengaruh gitu ya, karena ilmu komputer, farmasi itu kan banyak, jadi mungkin belum diperbolehkan. Mudah-mudahan untuk semester depannya, mudah-mudahan ya bisa dibuka, bahkan perkuliahan gitu ya bisa diperbuka gitu ya, mudah-mudahan nantinya nggak jangan online terus gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ditanyakan lagi? Cukup ya? Kalau ada ditanyakan lagi? Cukup, jangan lupa absen ya tadi ya, absen di LMS semuanya. Nah, di situ di LMS saya ada tugas ya untuk hari ini. Itu bukan tugas ya, tetapi itu wadah aja ya, jadi bukan tugas ya. Jadi wadah aja, jadi minggu ini belum ada tugas seperti itu. Dan materinya saya kira juga sudah saya
share di e-learning sampai pertemuan 7. Jadi itu bisa kalian coba buka, di-download, kemudian dipelajari seperti itu. Ya, mungkin itu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaannya segala macam ya. Mudah-mudahan kita bisa menarik ya fisika ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga minggu depan kita terus bisa pertemuan virtual ya, walaupun virtual. Dan ini juga sebetulnya saya coba rekam nanti masuk ke YouTube itu ya. Jadi mungkin yang buka kamera atau mungkin yang nanya nanti bisa terlihat ya di YouTube seperti itu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.